Man City berhasil melumat Chelsea dengan skor 3-1 di Etihad Stadium. Skuad asuhan Enzo Maresca dibuat tidak berdaya menghadapi Pep Guardiola. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan review pertandingan Manchester City versus Chelsea sebagai berikut. Chelsea bermain dengan menggunakan formasi 4-2-3-1. Walau sempat diberitakan bahwa Maresca tak dapat menurunkan skuad terbaiknya karena badai cedera, akan tetapi di pertandingan melawan City, Enzo Maresca menurunkan skuad terbaik yang ia punya. Pertandingan baru berjalan 3 menit, Chelsea berhasil unggul berkat gol dari Noni Madueke. Memanfaatkan kesalahan dari Abdulkadir Kusanov, Nicholas Jackson yang tidak egois memberikan umpan kepada Noni Madueke yang mampu dikonversi lewat sontekan tipis. 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Setelah unggul 1-0, Chelsea sangat disiplin dalam menjaga ritme pertandingan. Para pemain Chelsea melakukan pressing tinggi terhadap Manchester City. Setelah melakukan blunder, Kusanov nampak panik dan melakukan kesalahan lainnya, yaitu mendapatkan kartu kuning setelah mengganjal Cole Palmer. Beberapa menit kemudian, The Blues memiliki peluang emas untuk menggandakan keunggulan lewat Cole Palmer. Sudah berhadapan one-on-one dengan Ederson, Cole Palmer lebih memilih tidak egois dengan memberikan bola ke Nicholas Jackson. Jackson yang tinggal menendang ke arah gawang malah lebih memilih untuk mengkip bola, lalu memberikan kepada Sancho, dan akhirnya shoot dari Sancho diblok oleh back City. Chelsea lagi-lagi dengan penyakit kambuhannya, yaitu membuang-buang peluang. Petaka akhirnya datang. Setelah gagal menambah keunggulan lewat peluang emas, Manchester City justru mengambil alih pertandingan. Man City memegang kendali lalu membuat Chelsea dan Maresca nampak kebingungan. Enzo Maresca menginstruksikan pemainnya untuk melakukan high defensive line. Akan tetapi, para pemainnya tidak ada yang melakukan pressing. Alhasil, ada celah di lini belakang Chelsea yang telah membuat garis pertahanan sangat tinggi. Sungguh sangat aneh, karena tidak biasanya Chelsea melakukan pendekatan taktik ini. Ketika sedang dalam penguasaan bola, para pemain Chelsea selalu nampak gugup karena tidak berani bermain passing-passing pendek seperti biasanya. Alurnya selalu sama, yaitu bola goal kick ditendang oleh Colwill. Colwill passing pendek ke arah Robert Sanchez. Lalu Robert Sanchez kebingungan karena tidak ada opsi passing untuk rekan-rekannya yang telah dipres tinggi oleh para pemain City. Dan akhirnya Robert Sanchez melakukan long ball yang tidak on target. Kejadian ini berulang-ulang selama hampir babak pertama usai. City bahkan berhasil menyamakan keunggulan jika saja gol dari Omar Marmoush tidak dianulir. Gol yang ditunggu-tunggu oleh publik Etihad Stadium akhirnya datang juga. Memanfaatkan high defensive line dari Chelsea, Ilkay Gundogan melakukan umpan cerdik kepada Matheus Nunes. Matheus Nunes yang lolos dari perangkap offside berhasil membawa bola dan melepaskan tendangan ke arah gawang. Sial untuk Robert Sanchez, bola hasil tepisannya justru jatuh di kaki Gvardiol yang sedang berada di posisi kosong. Skor 1-1, City menyamakan kedudukan 3 menit sebelum babak pertama usai. Di babak yang kedua, Chelsea tidak melakukan perubahan dan Enzo Maresca sepertinya kehabisan ide untuk lepas dari pressing tinggi para pemain City. Di menit ke-67, Manchester City mendapatkan gol kedua mereka. Tendangan goal kick dari Ederson diarahkan langsung kepada Erling Haaland. Erling Haaland yang memanfaatkan postur tubuhnya berhasil mengecoh Trevoh Chalobah dan melakukan tendangan chip indah ke arah gawang yang sedang kosong. Untuk kesekian kalinya, Robert Sanchez melakukan blunder yang sangat tidak perlu dan jelas memperberat kerja tim. Entah apa yang ada di kepalanya, mengapa ia melakukan kesalahan konyol seperti itu. Jika melihat data, XG atau expected goal dari posisi Haaland ini hanya sebesar 0,03.
Namun karena blunder dari Sanchez, XG membesar menjadi 0,42. Apalagi yang dihadapinya seorang Erling Haaland yang bahkan bisa mengkonversi peluang walaupun itu peluang yang mustahil. Skor 2-1 dan pertandingan sepertinya telah usai. Melihat permainan Chelsea di pertandingan ini, Chelsea tidak mungkin menyamakan kedudukan. Dan bahkan Manchester City berhasil memperlebar jarak menjadi 3-1 berkat gol dari Phil Foden. Lagi-lagi Erling Haaland memanfaatkan postur tubuhnya untuk menarik 2-3 bek Chelsea dan membantu Foden untuk mencetak gol ketiga City. Peluit tanda usai pertandingan dibunyikan dan Chelsea secara keseluruhan kalah telak di pertandingan ini. Mari kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu evaluasi pertandingan. Di pembahasan kedua, Corner Blues Indonesia biasanya membahas siapa man of the match di pertandingan tersebut. Namun melihat permainan Chelsea melawan Manchester City, semua pemain Chelsea sangat memalukan dan tidak menunjukkan permainan terbaiknya. Di aspek ini, Enzo Maresca yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kekalahan melawan Manchester City. Game plan tidak ada, instruksi ke pemain tidak jelas, dan Chelsea layak kalah dari segi apapun. Entah ini terjadi karena Enzo Maresca yang terlalu respect kepada Pep Guardiola, atau ada alasan lain, tapi yang jelas ini adalah pertandingan terburuk Enzo Maresca bersama Chelsea di musim ini. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, mau sampai kapan Enzo Maresca membela Robert Sanchez? Robert Sanchez sudah seharusnya untuk di-drop terlebih dahulu guna memperbaiki kepercayaan dirinya. Sangat tidak fair untuk Philip Jorgensen jika melihat penampilan Robert Sanchez akhir-akhir ini. Apalagi yang harus dilakukan oleh Jorgensen untuk mendapat menit bermain jika Sanchez yang terus dijadikan starter meskipun menunjukkan error-error yang tidak berkesudahan. Pertandingan di game week selanjutnya melawan West Ham adalah kesempatan terakhir untuk Robert Sanchez. Jika Sanchez kembali melakukan blunder dan setelah pertandingan melawan West Ham ia tetap menjadi starter, maka sorry to say, manajemen harus membuat evaluasi untuk Enzo Maresca. Manajemen atau sporting director juga bukan tanpa kesalahan. Entah apa yang mereka pikirkan di awal musim ini sebelum musim dimulai. Robert Sanchez melakukan blunder bukan hanya di musim ini saja, bahkan di musim lalu pun bukan sekali dua kali ia melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Pertanyaannya adalah, mengapa musim ini Sanchez kembali menjadi kiper nomor 1 Chelsea? Chelsea telah menghabiskan 1,2 miliar pounds dan memiliki 8 kiper sejauh ini, akan tetapi manajemen justru memilih Robert Sanchez untuk menjadi kiper utama Chelsea di musim ini. Sungguh sangat memalukan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Kepa Arrizabalaga dan Đorđe Petrovic yang saat ini statusnya sedang dipinjamkan ke klub lain, bermain sangat impresif di game week yang sama. Dan bahkan Petrovic mendapat man of the match saat melawan Lille di Liga Prancis. Lagi-lagi sungguh sangat memalukan. Padahal jika melihat Chelsea di musim-musim yang lalu memiliki kiper-kiper ternama seperti Petr Cech dan Thibaut Courtois. Dan kiper Chelsea sekarang hanya Robert Sanchez. Sungguh sangat downgrade sekali. Ayolah manajemen, lakukan sesuatu untuk membawa kejayaan Chelsea kembali. Kita memasuki ke pembahasan ketiga, yaitu kesimpulan. Chelsea harus mengambil pelajaran besar dari pertandingan ini. Seperti yang kami prediksi sebelumnya, kekalahan melawan Manchester City adalah calculated loss. Walaupun sebelum pertandingan, Manchester City berada di posisi kelima dan tampil inkonsisten di semua kompetisi, Man City tetaplah Man City. Manchester City tetap memiliki peluang kemenangan 60 berbanding 40 saat melawan Chelsea. Hal ini terjadi karena murni pemain mereka telah bermain bersama-sama selama beberapa tahun, dan jika dibandingkan Chelsea, Chelsea adalah tim yang baru dibentuk di musim ini.
Dengan manajer baru, pemain-pemain juga masih baru, mereka sedang berproses dan membangun chemistry satu sama lain. Chelsea setidaknya membutuhkan 2-3 tahun lagi untuk bisa compete dengan tim-tim papan atas sekarang. Biarkan saja dulu tim ini terbentuk dan biarkan juga Chelsea merasakan kekalahan-kekalahan seperti ini. Percayalah, perlahan tapi pasti, Enzo Maresca akan mengambil pelajaran banyak dari pertandingan ini dan akan membentuk tim ini menjadi tim yang menakutkan di masa mendatang. Chelsea tentu masih berpeluang finish di posisi 4 besar. Yang terpenting sekarang adalah kita harus menunggu dulu perubahan yang ada di posisi penjaga gawang. Memang bukan jaminan memainkan Philip Jorgensen berarti Chelsea tidak akan kebobolan lagi. Akan tetapi pergantian di posisi penjaga gawang untuk melindungi kepercayaan diri Robert Sanchez yang sepertinya sangat drop setelah pertandingan melawan City. Jika tidak ada perubahan di posisi penjaga gawang, atau jika Sanchez masih tetap dimainkan dan terus melakukan blunder-blunder seperti melawan City, maka bisa dipastikan Chelsea tidak akan finish di posisi 4 besar. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Chelsea bisa comeback dan finish di posisi 4 besar di akhir musim? Kasih jawaban kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah review pertandingan Manchester City versus Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian penggemar Chelsea Blues. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.